Bagai, Iran membantah tegas sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Bagai menegaskan negosiasi Iran saat ini hanya dengan Oman yang berfokus untuk mencapai kesepahaman soal Selat Hormuz. Pernyataan Menlu Iran ini bertolak belakang dengan klaim Donald Trump yang bilang telah membatalkan serangan besar-besaran ke Iran karena ada negosiasi. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. Presiden Amerika Serikat menyebut bakal membuka Selat Hormuz hari ini atau 5 Agustus waktu setempat karena negosiasi sedang berlangsung dengan Iran. Bahkan Trump bilang ini bakal menjadi kesempatan terakhir Iran. Namun Iran membantah sedang melakukan negosiasi dan siap menargetkan kapal-kapal AS. Apakah Amerika Serikat bakal menyerang Iran habis-habisan atau sekadar strategi Trump mengulur waktu? Kita akan perbincangkan dengan pakar hubungan internasional dari President University, Teguh Reza Shah, dan juga pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Reza, Pak Stanis. Selamat malam, salam dari Presiden University. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Stanis. Sebenarnya ada di mana fase yang saat ini kita sama-sama lihat? Kenapa Iran menyebut tidak ada negosiasi dengan AS, sementara AS mengklaim sebaliknya? Ini malah semakin banyak drama-drama terjadi sebenarnya. Saya lihat bahwa Iran semakin kepentingannya dia adalah Selat Hormuz yang bisa dikapitalisasi, sementara AS juga punya kepentingan internal sebenarnya kayak dalam negeri. Ketika masyarakat Amerika menuntut pertanggungjawaban dana perang yang sudah banyak terjadi ini untuk apa? Karena dana perang yang sudah keluar ratusan triliun, mungkin ribuan triliun ini kan dipertanggungjawabkan. Sementara Amerika juga tidak menang, Iran juga tidak kalah nih. Jadi ini ada dua kepentingan sebenarnya. Tapi saya melihat ini situasinya sudah tidak baik karena tujuannya sudah makin nggak jelas, makin tidak jelas dan dalam situasi tidak jelas ini apapun bisa terjadi, ketidakpastian bisa terjadi. Nanti Trump kalau panik dia juga bisa melakukan serangan-serangan yang lebih ekstrim, sementara Iran juga bisa nekat untuk melakukan serangan-serangan gitu loh. Karena situasinya tidak jelas saat ini, ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, kalau Pak Reza bagaimana melihat Iran mengakui ada negosiasi dengan Oman, tapi tidak mengakui adanya negosiasi dengan Amerika Serikat yang diklaim Qatar sedang terjadi? Nah, terima kasih. Penjelasan Pak Stanislaus tadi sangat jelas ya. Kalau dalam pandangan saya yang terjadi adalah pengelabuan ya. Karena Trump ini sangat panik ya. Perang ini sudah berjalan 5 bulan 5 hari dan pemilu selat itu akan berlangsung Selasa tanggal 3 November. Jadi 3 bulan kurang 2 hari. Dan karena itu wajar kalau Amerika Serikat sedang bingung. Karena itu banyak sekali ancaman-ancamannya. Misalnya dia mengatakan pembicaraan sudah melibatkan Amerika Serikat, Iran dan Oman. Kemudian Iran mengatakan tidak ada, kami negosiasi dengan Amerika Serikat, kami dengan Oman, Pakistan dan Qatar ya. Namun Trump juga pada saat yang sama melakukan ancaman bahwa akan melakukan penyerangan terhadap Iran yang lebih dahsyat. Terus seperti biasa Trump itu melakukan aksi-aksi plus dan minus, misalnya mengatakan nanti ke depannya tidak akan ada lagi biaya transit, kemudian mengatakan juga kepada Iran pada saat yang sama, ini adalah kesempatan Anda yang terakhir, kemudian juga mengatakan juga ini adalah fokus untuk jangka panjang denuklearisasi, kemudian Trump juga mengatakan akan meminta kompensasi keamanan pada negara-negara yang terlindung. Jadi untuk itu dunia berada pada posisi yang membingungkan, tapi yang uniknya adalah ini dampaknya langsung pada harga minyak. Di mana kita perhatikan harga minyak mentah Brent itu merosot hampir 6% hingga berada pada level 79 US dollar per barrel. Kemudian juga sentimen pasar mengatakan meredanya resiko perang karena mereka sangat takut harga minyak itu melonjak lagi. Kemudian juga ada kabar bahwa
ada pemulihan pasokan itu mungkin. Kemudian tapi yang uniknya adalah tanggapan dari perusahaan-perusahaan besar dunia seperti CFO Exxon Mobil, kemudian Neil Hansen dan CEO Chevron, misalnya Mike Wirth itu menekankan bahwa memang betul keadaan membaik, tapi terjadi penyempitan pada kapasitas kilang global, dan untuk itu harga juga masih kemungkinan naik turun. Jadi Trump itu sangat piawai mempermainkan emosi dunia, tapi yang jelas di dalam negeri kalau kita berbicara soal pekerjaan, itu reputasi Trump menurun antara 33 sampai 36%, kemudian tingkat penolakan sudah turun sampai sudah dekat ke 60%, kemudian masyarakat juga sudah frustrasi secara ekonomi. Di dalam kondisi seperti ini ya Trump mencoba bermain opini publik, kemudian permainan di DPR Amerika Serikat. Jadi Trump melakukan banyak aksi yang harapannya adalah ratingnya menaik, kemudian solidaritas sekutu barat itu naik, kemudian dukungan dari perusahaan minyak itu meninggi, dan dengan demikian dia bisa berjalan pelan-pelan. Yang dibutuhkan sekarang adalah exit strategi. Bagaimana caranya perang ini berhenti dan dia mendapat dukungan dari negara-negara yang terlibat dalam negosiasi, Qatar, Oman, dan Pakistan. Demikian. Menarik, tadi baik Pak Stanis maupun Pak Reza menjelaskan ada setidaknya dua faktor yang bisa kita lihat sudut pandangnya, dari mulai konflik di Selat Hormuz juga internal Amerika Serikat yang masih jadi kendala Trump, apalagi sudah 3 bulan perang berlangsung. Saya ke Pak Stanis dulu, kita akan mulai 5 bulan bahkan. Saya ke Pak Stanis dulu, kita bahas dari sisi Selat Hormuz. Dari sisi de facto maupun de jure, kalau de jure dalam kondisi perang ini ya sulitlah kita berbicara, tapi secara de facto sebenarnya untuk Selat Hormuz siapa yang paling kuat memegang keamanan di sana? Apakah faktor Iran lebih besar dan sekutunya, ataukah Amerika Serikat juga punya pengaruh besar di Hormuz? Ya, faktanya Iran menguasai Selat Hormuz. Faktanya menguasai, dan Amerika memang tidak sampai masuk secara dalam ke Selat Hormuz. Dia di bawah, di dekat Oman, di bawah di sana. Jadi dia belum masuk ke Selat Hormuz. Dan Amerika akan berpikir berulang kali kalau dia masuk mengintervensi Selat Hormuz, karena Iran juga mempunyai drone laut, dia juga punya kapal cepat yang siap untuk melakukan serangan-serangan yang ini akan sangat merepotkan. Sementara kapal Indo-Amerika ini juga akan kesulitan ketika masuk ke Selat Hormuz karena ukurannya memang tidak cocok untuk masuk ke Selat Hormuz. Jadi secara de facto Iran menguasai Selat Hormuz, dan ini cukup menjadi senjata yang sangat ampuh. Jadi senjata yang ampuh bagi Iran itu bukan nuklir, bukan peluru kendali, tapi penguasaan Selat Hormuz yang terbukti senjata ini bisa membuat dunia menjadi kena tekanan cukup berat, terutama tekanan terkait energi. Dan yang kita ingat adalah ini Eropa mendekati musim dingin, dan Eropa itu ketergantungan terhadap pasokan gas dari Qatar itu cukup tinggi yang akan Selat Hormuz. Jika Selat Hormuz nanti dikuasai oleh Iran dan pasokan gas ini tidak bisa melewati Selat Hormuz, maka Eropa akan mengalami krisis energi. Ini yang mengkhawatirkan. Kalau dari Pak Reza, soal Amerika Serikat yang menunda serangan, apakah memang sesuai dengan apa yang Trump katakan? Meskipun kita tahu apa yang disampaikan Trump seringkali berbeda dari faktanya dalam hal Iran. Memang secara wilayah pengaruh Iran. Dan untuk itu Iran sedang sangat percaya diri karena dia sudah merontokkan banyak sekali instalasi Amerika Serikat, seperti radar, air defense, kemudian operational infrastructure. Demikian. Nah, kalau Pak Reza melihatnya, apakah ini Amerika Serikat menunda serangan terhadap Iran karena tekanan Trump yang bilang bahwa kami akan menyiapkan serangan yang lebih besar, atau faktanya sebaliknya Pak Reza, justru reload senjatanya, reload amunisi, reload logistiknya butuh waktu lebih lama untuk Amerika Serikat dalam kondisi seperti ini, ada tekanan juga dari internalnya? Tepat sekali. Kalangan dalam negeri sudah mulai meminta pertanggungjawaban dari Donald Trump. Kemudian military industrial complex itu tidak bisa bergerak secepat yang diharapkan Donald Trump, karena kontrak-kontrak itu harus ditandatangani oleh Kongres, kemudian oleh Pentagon, dan juga oleh elit-elit yang berada di Amerika Serikat. Kemudian juga kontrak-kontrak itu tergantung juga pada lobby-lobby kalangan Yahudi, karena banyak sekali saham Yahudi di situ. Tapi yang jelas Amerika Serikat kemampuan menyerang
barangnya sudah sangat terbatas, di mana dikatakan konon lebih dari 50% perangkat Amerika Serikat itu sudah habis. Jadi untuk itu kalau dalam hal terjadinya krisis di Asia Timur, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian juga dalam konflik Ukraina, itu Amerika Serikat tidak akan banyak bicara. Karena itu Amerika Serikat sangat mengharapkan dukungan dari sekutu-sekutunya. Konon juga pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat itu konon ada 49 aset yang sudah rontok. Misalnya fighter aircraft itu 11 sudah rontok, F-15 1 sudah rontok, P-8 aircraft 1 sudah rontok, dan C-17 transport sudah rontok. Jadi helikopternya juga sudah rontok 4, kemudian instalasi misil dia sudah rontok juga 6. Jadi tampaknya Trump sangat khawatir. Tapi itulah Trump selalu menggunakan momentum untuk menyatakan kesiapannya untuk perang jangka panjang, walaupun dalam kenyataannya kalau perang ini berlanjut sampai November, itu kemungkinan besar opini publik akan condong kepada Demokrat, dan siap-siap Donald Trump akhir November atau awal Desember dia akan dimakzulkan. Demikian. Kalau dari sisi keamanan dan intelijen, Pak Stanis juga setuju bahwa Amerika Serikat ada kesulitan dalam reload amunisinya, dalam reload senjatanya untuk melawan Iran? Saya melihat sebaliknya, sebenarnya Amerika ini kan negara kuat ya. Soal alutsista, dia punya alutsista yang cukup, dia punya persenjataan yang besar. Permasalahannya adalah kenapa dia tidak memaksimalkan alutsista itu. Ini kan yang menjadi keraguan banyak pihak. Akhirnya ada pihak yang mengatakan, jangan-jangan memang nggak punya senjata gitu loh. Tapi kalau kita melihat ranking-ranking persenjataan, global power misalnya, Amerika itu nomor 1, sementara Israel nomor 15, Iran nomor 16. Ini dari peringkat alutsista, Amerika pasti unggul ya. Tapi kenapa cukup lama untuk menyelesaikan perang ini gitu? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan para publik. Jadi mereka meragukan sebenarnya ada nggak Amerika itu kekuatan itu? Atau Trump yang cenderung menahan-nahan diri? Jadi saya kira Trump melakukan perhitungan. Dia menghitung-hitung kalau dia menyerang sekarang maka akan ada balasan lagi, ketika ada balasan maka perlu berapa waktu. Trump menghitung timing yang tepat, waktu yang tepat, sehingga ketika nanti pas pemilu selesai itu publik menjadi meningkat kepercayaan terhadap Trump. Amerika menang. Itu baru dihitung. Makanya Trump tidak menggunakan kekuatannya sekarang itu karena hitungannya nanti kalau misalnya melakukan serangan, nanti Iran melakukan serangan dan nampak kalah, itu cukup berbahaya. Jadi Trump ingin terlihat menang, Trump ingin terlihat kuat, dan Trump ingin terlihat menggunakan anggaran sebaik-baiknya, momennya pas ketika nanti pemilu selesai. Jadi saya kira ini persoalan waktu, bukan persoalan kebutuhan alutsista atau kekurangan alutsista. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita akan bahas dulu. Jadi apa exit plan yang paling logis dalam kondisi Amerika Serikat, Iran yang tensinya tidak kunjung turun, tapi juga tidak menempuh kata selesai sepertinya dalam waktu dekat. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kami kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, kami masih bersama dengan pakar hubungan internasional dari President University, Teguh Reza Shah, dan pakar intelijen keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Kita akan bahas di sesi ini, kan kalau bicara soal kondisi maju mundur perundingan, lalu juga tensinya naik turun di Selat Hormuz. Exit plan yang paling memungkinkan apa? Apakah memang tidak bisa dalam waktu dekat, tapi setidaknya mengarah kemana menuju ke exit plan atau jalan keluar itu, Pak Stanis, kalau dari Anda? Situasi supaya dia menang di pemilu selesai. Makanya exit plan terkait Iran itu pasti akan berhubungan dengan strategi supaya nama dia baik, nama dia kuat itu. Jadi exit plan-nya yang paling bagus ya nanti dia akan membiarkan aja seperti ini, naik turun terus, sehingga ketika perang itu publik mengharapkan pemimpin yang kuat. Atau nanti sebenarnya dia membuat narasi-narasi, menciptakan kondisi bahwa Iran sangat berbahaya sehingga diperlukan pemimpin yang kuat yang bisa memerangi Iran. Itu saya kira aksinya. Jadi situasi akan digantung. Tapi kalau misalnya Trump melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran dan nanti menjadi kecaman dunia, itu berbahaya bagi strategi bagi karir dia, terutama nanti di pemilu selesai. Saya kira itu pilihannya. Jadi Pak Stanis, tidak mudah juga untuk Amerika Serikat menjalankan ya apa yang Trump bilang bahwa akan melakukan serangan besar-besaran kalau Iran tidak tanda kutip nurut dalam proses negosiasi yang berlangsung. Begitu ya Pak Stanis ya? Ya, dan dampaknya akan berbahaya ketika Iran nanti marah menutup Selat Hormuz, maka terjadi krisis energi di banyak negara termasuk Eropa. Saya kira ini berbahaya bagi Amerika.
Dan kita lihat misalnya Amerika Serikat punya sekutu-sekutunya Israel terutama Pak Reza. Dalam kondisi hari ini, seberapa besar sekutu ini bisa membantu menuju ke exit plan? Dan siapa sebenarnya yang punya kunci? Apakah ya memang hanya Amerika Serikat dan Iran, atau ada peran sekutu yang lebih besar dalam hal ini yang bisa didorong, Pak Reza? Pak Reza, silakan. Pak, ya, silakan. Terima kasih. Yang diperlukan adalah angin segar bahwa Iran itu melunak kalau bicara soal Hormuz dan juga melunak soal nuklir. Jadi kemudian pada saat yang sama, kalaupun terjadi pergantian kepemimpinan di level menteri pun di Iran, itu sudah merupakan kemenangan bagi Amerika Serikat. Demikian. Tapi bicara soal perundingan, sebenarnya sejauh ini yang masih jadi bottleneck apa sih Pak Reza, sehingga ya belum ada jalan perundingan dari 5 bulan lalu sampai sekarang yang belum bisa ditempuh, yang belum bisa dicari celahnya, Pak Reza? Oke, tampaknya terputus. Saya ke Pak Stanis. Bicara soal tadi, kita bahas soal negosiasi. Sebenarnya celah yang masih belum ketemu dalam negosiasi ini apa sih Pak Stanis? Ya, permasalahannya adalah ketika dalam negosiasi ini antara Iran dan Israel terkait perang, ini kan perang ini tidak hanya melibatkan dua entitas ini, ada entitas lain yang terlibat seperti Israel, dan Israel tidak dilibatkan dalam negosiasi. Sementara ada pihak lain juga seperti yang kuat, misalnya nanti ada Qatar, ada Pakistan, ada Cina, bahkan ada Rusia. Kalau mereka tidak dilibatkan, mereka terus akan mengganggu. Bahkan kita lihat kemarin Israel memprovokasi. Jadi saya kira kalau mau benar-benar damai, maka libatkan semua pihak yang terlibat ini dalam suatu perundingan. Ketika perundingan hanya Iran atau Amerika, maka perundingan itu akan hanya jadi drama-drama saja. Kalau misalnya perundingan dilakukan, tapi provoking atau provokasi dari masing-masing sekutu dilakukan, itu juga akan percuma ya Pak Reza ya. Jadi Ya. apa sebenarnya yang paling mungkin agar sekutu juga satu jalan untuk menuju ke exit plan yang diharapkan? Benar sekali kata Pak Stanis, kuncinya adalah negara-negara lain juga, negara Teluk, kemudian juga Rusia dan Cina. Cukup statement dari Cina dan Rusia yang mengatakan Trump sudah menunjukkan kenegarawanannya dan juga kerja keras dari Donald Trump lewat berbagai negosiasi itu akhirnya akan berujung pada suasana yang lebih baik, walaupun dalam kenyataannya Hormuz dan isu nuklir itu tetap dikendalikan oleh Iran. Ya, Amerika Serikat, Iran, dan masing-masing alliance, masing-masing sekutunya harus satu jalan menuju ke jalan keluar ke konflik yang sampai sekarang tidak berkesudahan. Jangan sampai lebih panjang lagi dari 5 bulan yang sudah berjalan. Terima kasih atas waktunya pakar hubungan internasional dari Presiden University, Bapak Teguh Reza Shah. Terima kasih juga Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat malam.